Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para santri, talabatul ilmi hafizakumullah. Kita dipertemukan kembali di ma'had ini, di ma'had Riyadhul Jannah, di sebuah tempat. Disinilah kita dididik dan dibentuk untuk memiliki pribadi-pribadi yang mulia. Sifat-sifat yang terpuji. Menjadi pewaris kaum salaf. Disinilah kita sebagai harapan untuk umat mewujudkan pelita yang menerangi, menebar kebaikan, mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keistiqomahan untuk kita semua. Pada hari ini Sabtu 8 Rajab 1445 Hijriah. Tanggal 20 Januari tahun 2024. Biiznillahi ta'ala kita akan mulai membaca manzumah 115 bait syair yang disusun dan ditulis oleh Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala. Di antara pelajaran terpenting dari manzumah ini, bahwa pendidikan anak sangat penting dan begitu urgen. Sesuatu yang secara fitrah manusia ketika menjadi orang tua ingin terlibat langsung di sana. Tidak mau dilepaskan dan tidak ingin diwakilkan kepada siapapun. Itu fitrahnya. Orang tua pasti ingin mendidik secara langsung anak-anaknya sesuai dengan harapannya. Akan tetapi, pemahaman tentang pendidikan anak rupanya tidak semua orang tua bisa mengerti secara lebih baik. Seringkali perhatian orang tua dijadikan sebagai alasan, demikian juga
disebut-sebut sebagai faktor yang mewakili kesalahan-kesalahan. Ada sesuatu, jawabannya ini karena kurang perhatian orang tua. Seorang anak yang dinilai melakukan pelanggaran, ketika ditanya, jawabannya juga seperti itu. Orang tua saya kurang memperhatikan. Sama halnya juga, ketika kita menyaksikan seorang anak baik-baik saja, bagus dan berprestasi, kita akan mengatakan, oh iya, perhatian orang tuanya sudah cukup gitu. Ya. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang jelas perhatian terhadap anak adalah kewajiban orang tua. Ya. Setiap anak berhak mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Akan tetapi, yang terbaik adalah mencari titik kompromi antara orang tua dan anak dalam mendefinisikan perhatian. Bila tidak demikian, jika tidak dikompromikan, maka terjadi konflik antara orang tua dan anak. Anak mengatakan, saya kurang perhatian. Orang tua bilang, saya sudah maksimal memberikan perhatian. Kenapa? Karena tidak disepakati titik temunya di mana. Orang tua sudah merasa memberikan perhatian, yang anak mengatakan kurang. Oleh sebab itu, komunikasi antara orang tua dan anak itu mutlak harus dibangun. Sejak kapan? Ya sejak kecil. Bukan hanya sejak anak sudah mulai bisa berbicara, bahkan sejak anak belum bisa berbicara pun, komunikasi itu sudah bisa dibangun. Kalau dia tidak bisa berbicara, tidak mampu mengungkapkannya dengan kata-kata, kan kita bisa melihat dari ekspresi wajahnya, dari sikapnya, dari penerimaan atau penolakannya. Karena sesungguhnya hal yang paling diinginkan oleh seorang anak adalah perhatian. Nah, definisi perhatian itu yang kemudian bercabang, ya, bercabang. Sebagai orang tua, rata-rata berpandangan bahwa perhatian itu cukup dalam bentuk makanan, minuman, pakaian, uang jajan. Ditambah lagi sebagian dengan mainan, hiburan atau liburan. Dianggapnya sudah cukup. Kalau liburan diajak pergi ke suatu tempat untuk refreshing atau rekreasi, sesampai di tempat hiburan atau liburan itu, disewakan alat hiburan, entah permainan atau game apa, dibayar, selesai, pindah ke game yang berikutnya, selesai, pindah lagi ke yang lain, waktu habis, pulang. Oh, itu sudah disebut dengan perhatian. Iya, bisa disebut dengan perhatian. Tetapi sebagai orang tua kita harus menggali betul perhatian dalam bentuk apa yang diperlukan oleh anak. Dan untuk mengukur cukup atau tidaknya perhatian, kita perlu berkomunikasi dengan anak. Karena takaran perhatian menurut orang tua bisa jadi berbeda dengan takaran perhatian yang diinginkan dan diperlukan anak. Menurut kacamata orang tua, ya saya sudah memberikan perhatian, tapi menurut kacamata anak masih belum cukup. Nah, egoisme itu harus dibuang.
demi memperoleh hasil yang terbaik. Pada prinsipnya seorang ayah atau seorang ibu, abi dan umi, dia pegang bahwa saya masih belum maksimal memberikan perhatian terhadap anak. Supaya apa? Tidak merasa puas. Terus berpikir untuk kemudian menambah dan mengembangkan bentuk perhatiannya terhadap anak. Kenapa? Saya masih belum maksimal ini memberikan perhatian terhadap anak saya. Nanti kalau kita berbicara tentang anak, lain lagi prinsipnya. Sebagai seorang anak, berprasangkalah yang baik terhadap orang tuanya. Jangan membanding-bandingkan antara orang tuanya dengan orang tua lainnya. Karena kemampuan dalam finansial, kemampuan dalam hal fisik, kemampuan dalam hal waktu, kemampuan dalam hal pemahaman terhadap definisi perhatian, itu orang tua satu dengan orang tua yang lainnya berbeda-beda. Tingkat kesibukannya, macam-macam aktivitasnya. Nah, kita sebagai anak itu harus selalu berpikir positif bahwa orang tua saya sudah berusaha memberikan perhatian. Orang tua saya sudah maksimal melimpahkan perhatian. Kita sebagai anak juga harus mengerti bahwa ada orang tua yang kesulitan untuk mengungkapkan bentuk perhatian. Tidak semua ayah yang kemudian bisa bercerita. Banyak ayah yang cenderung irit berbicara terhadap anaknya. Perhatian seorang ibu bisa jadi wujudnya berbeda dengan perhatian seorang ayah. Seorang ibu yang cerewet, dalam tanda kutip, banyak bicara. Seorang ibu yang mengulang-ulang kata-kata. Mengulang-ulang perintah terhadap anaknya. Kita sebagai anak jangan bosan. Kita sebagai anak jangan kemudian memvonis atau menghukumi ibu kita sebagai ibu yang tidak percaya sama anaknya. Udahlah, cukup sekali aja ngomong. Nggak usah diulang. Ya itulah perhatian seorang ibu kepada anaknya. Apa? Mengulang-ulang pesan. Mengulang-ulang perintah. Kita sebagai anak harus mengerti dan berusaha memahami bahwa banyak orang tua punya keterbatasan dalam hal memberikan perhatian. Tapi yakinlah bahwa orang tuamu sayang padamu. Orang tuamu selalu memikirkanmu. Dan orang tuamu terus berusaha untuk membahagiakan dirimu. Itu namanya berusaha mencari titik temu antara orang tua dengan anak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anak, atau sebagian mengatakannya kenakalan di kalangan remaja, itu selalu dikait-kaitkan dengan perhatian orang tua. Kenapa demikian? Karena setiap anak memerlukan perhatian dan sangat ingin diperhatikan. Apabila keinginannya untuk diperhatikan itu tidak terpenuhi, maka anak akan mencari panggungnya sendiri. Maka anak akan berusaha mencari ruang dengan pertimbangannya sendiri supaya dapat perhatian. Maka lembaga pendidikan seperti pondok pesantren itu punya tugas dan fungsi membantu anak supaya bisa menemukan panggung yang positif agar bisa memiliki ruang yang baik bagi anak-anak itu supaya dapat perhatian. Apa itu? Ya jalur prestasi.
dengan santri yang berprestasi, ya. Dalam hal apapun itu, prestasi itu bisa dalam bentuk akademis, menghafal Al-Quran, ujian harian, ujian tiap pekan, ujian tiap bulan, ujian mid semester, ujian semester, ya. Atau prestasi itu di luar akademis, seperti lomba-lomba, lomba kebersihan kamar, lomba kedisiplinan sholat berjamaah, lomba kedisiplinan tiket kebersihan, lomba kedisiplinan makan, ya. Lomba kerapian kamar, ya. Termasuk juga lomba-lomba dalam olahraga atau kegiatan alam seperti trekking, camping, dan lain-lain. Itu dibuat, ya, panggung yang positif buat anak-anak. Kenapa? Dengan mereka disiapkan panggung dan ruang seperti itu, mereka akan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Kenapa? Ingin diperhatikan. Ingin diperhatikan. Ini sebenarnya kata kunci, ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ingin diperhatikan. Akan sangat membantu kita untuk, ya, mendampingi anak dalam banyak hal. Ya. Anak yang sering bertanya, ya kan, Abi ini apa ini? Abi apa ini? Abi, Umi, tanya terus. Tiap kali dijawab, tanya lagi. Tiap kali dijawab, tanya lagi. Dari satu jawaban yang kita berikan, jadi 3 pertanyaan ingin dirinci. Kalau kita paham bahwa, oh, ini anak ini perlu perhatian, kita nggak akan jengkel. Kita mana mungkin kemudian merasa terganggu. Enggak. Karena kita paham, oh iya, anak ini memang perlu perhatian. Dan ingat sekali lagi, jangan samakan tiap anak dengan anak yang lain. Anak yang lain nggak perlu ditanya, dia sudah cukup. Tapi ada satu anak yang perlu ditanya, perlu dijawab. Ada anak yang suka loncat-loncat, lari-lari sana-sini. Oh, anak ini perlu perhatian. Kan begitu. Ada lagi anak yang cenderung pendiam. Anak ini perlu perhatian. Ada anak yang aktif. Kita bilang anak ini juga perlu perhatian. Sebaliknya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika panggung yang positif itu tidak disiapkan. Tidak disiapkan. Kita tidak membantu mereka. Ya karena ketidaktahuan, yang namanya saja anak-anak, bahkan sekalipun sudah berusia remaja, belum tentu mereka tahu juga. Akhirnya mereka mencari panggungnya sendiri. Apa itu? Ya kenakalan-kenakalan itu yang kita sebut. Mulai dari mencuri, merokok, keluar malam, berkelahi, malas, tidak mengerjakan tugas. Ya. Kalau di luar sana ada namanya tawuran, perbuatan dan perilaku kriminal, ya, narkotika, pergaulan bebas, ya, geng motor, dan seterusnya itu sesungguhnya adalah panggung dan ajang yang mereka lakukan untuk menarik perhatian. Ya. Untuk menarik perhatian. Bisa perhatian dari orang tuanya, bisa perhatian dari kelompoknya, bisa perhatian dari lawan jenisnya. Karena setiap anak itu perlu perhatian. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwa 115 bait syair ini adalah bentuk perhatian dari orang tua kepada anaknya. Karena Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullah menulis, ini bukan perhatian biasa. Karena kemampuan menyusun dan merangkai bait-bait syair itu bukan kemampuan yang setiap orang bisa melakukannya. Tetapi dipikir betul, ditimbang benar. Karena setiap bait syair ini ada rumus dan timbangannya. Ada wazannya. Kalau bukan karena didorong untuk memberikan perhatian kepada sang anak, mana muncul 115 bait syair ini? Karena Al-Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullah menulis ini untuk anaknya.
Walaupun sebagian mengatakan, oh bukan anaknya itu, tapi itu kepada siapapun. Ya, tapi faktanya begitu. Bahasa yang beliau gunakan di dalam bait-bait syair ini adalah bahasa seorang ayah untuk anaknya. Bahkan bahkan dua kali, saya ulangi, bahkan dua kali. Beliau menyebut dengan Aba Bakrin. Ya. Aba Bakrin. Kalau di sini nanti di halaman 1 dan halaman 6. Dipanggil betul, di sini bait yang ke-6. Yang satunya lagi, kita akan baca entah bait yang keberapa, tetapi juga Aba Bakrin. Artinya, wahai Abu Bakar. Ya. Maka, sejumlah ulama mengatakan bahwa bait-bait syair ini ditulis dan disusun oleh Imam Abu Ishaq Al-Biri untuk anaknya yang bernama Abu Bakar. Coba perhatikan. Justru perhatian semacam ini adalah perhatian yang sangat berkesan pada seorang anak. Maka dari zaman dulu, kita mengenal ya, tulisan-tulisan yang dibuat oleh orang tua dan ditujukan secara khusus untuk anaknya. Ya. Kita mengenal itu sebagai sebuah pembelajaran penting dalam pendidikan anak bahwa, oh, tulisan orang tua adalah bentuk perhatian yang luar biasa. Kredit poinnya lebih besar daripada sekedar satu mangkok mie ayam, satu piring sate Madura. Ya. Itu lebih berharga daripada satu kotak makanan ciki-ciki. Ya. Itu lebih mahal daripada 1, 2, atau 3 bungkus es krim. Ini lebih mahal daripada uang jajan yang kita berikan. Kenapa? Seorang anak betul-betul akan mengingat ini. Maka yang menulis nasihat untuk anaknya sebagai bentuk perhatian itu bukan hanya Abu Ishaq Al-Biri rahimahullah untuk anaknya Abu Bakar. Kita mengenal Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala punya tulisan yang ditujukan kepada anaknya. Laftatul Kabid judulnya. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah itu menulis kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram yang kita baca itu, yang kita kaji. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Itu disusun oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah untuk anaknya. Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala menulis kitab Takribul Asanid itu untuk anaknya. Al-Imam Abdul Walid Al-Baji rahimahullahu ta'ala punya kitab An-Nasihatul Waladiyah. Nasihat seorang ayah untuk anaknya. Ditulis oleh Al-Imam Abdul Walid Al-Baji untuk kedua anak laki-lakinya. Dan masih banyak lagi yang saya sebutkan tadi hanya sebagian kecilnya saja. Maka pertanyaannya, kita sebagai orang tua pernah menulis entah itu surat ataukah nasihat yang ditujukan kepada anak sebagai bentuk perhatian nyata kepada anak. Dan ini nanti bisa dikembangkan. Bisa dikembangkan. Bukan hanya dalam bentuk, oh bait-bait syair. Saya nggak bisa kalau buat bait syair. Saya kan cuma petani biasa. Mana mungkin saya menyusun sebuah kitab seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar yang menyusun kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam untuk anak laki-lakinya. Saya nggak mampu itu. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang penting kita memahami esensinya. Esensi itu intinya. Intinya apa sih? Intinya orang tua memberikan perhatian. Intinya anak mengerti bahwa dia diperhatikan. Bait-bait syair semacam ini atau kitab yang tadi kita sebutkan ditulis oleh para ulama untuk anaknya, itu hanya contoh saja. Kalau mau dikembangkan lagi sesuatu yang mudah buat kita. Misal orang tua menyediakan sebuah kertas. Ya. Entah itu kertas manila, kertas karton,
atau kertas biasa, HVS, folio, kertas apapun itu. Dia buat garis, frame kanan kiri, diarsir, dikasih pewarna. Dia tulis dengan tangannya sendiri. Entah tulisan seorang ayah atau tulisan seorang ibu. Tulis kepada anakku. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjagamu. Bagus, tulisan yang bagus. Mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan bersama di surga. Abi akan berusaha menjadi ayah yang saleh. Dan mudah-mudahan engkau menjadi anak yang saleh. Udah, tanda tangan, tempel di dinding kamar anak. Itu sudah luar biasa loh. Atau buku tulis yang kita belikan itu buat anak-anak. Di tiap halaman depan ada pesan dari ibunya. Sebaris, 2 baris, 3 baris. Anakku, jangan pernah lelah untuk belajar. Ibumu selalu mendoakanmu. Selesai. Buku yang satu lagi tulis. Ini versi bapaknya. Anakku. Ya kan? Abimu akan berjuang. Asalkan engkau semangat dalam belajar agamamu. Itu jangan dikira tanpa efek nantinya. Tiap kali dia buka. Dia baca. Tiap kali dia baca. Dia faham bahwa orang tuanya itu penuh perhatian untuknya. Atau bolehlah kadang-kadang. Ya kan? Kita pesan. Entah itu gantungan kunci. Ya. Entah itu bordiran di tas. Entah itu stiker. Sekali lagi, yang penting substansinya tersampaikan. Bahwa anak mendapatkan perhatian. Tasnya dibordir. Dengan kata-kata dan pesan dari orang tuanya. Entah dari umiknya, dari abiknya. Tidak ada masalah. Atau kadang-kadang surprise. Ketika anak berangkat ke pondok untuk belajar. Saat melepas anak berangkat, ada sepucuk surat. Ya hanya kertas yang dilipat. Masukkan di kantongnya. Nanti dibaca kalau sudah sampai sekolah. Nanti dibaca kalau sudah sampai kelas ya. Apa Umi? Apa Abi? Ya baca sendirilah. Udah, mau dibaca dia di tengah jalan. Tanpa sepengetahuan orang tuanya. Mau dia baca nantinya betul di sekolah. Mau betul-betul dia buka setelah di dalam kelas. Yang paling terpenting sekali lagi substansinya. Bahwa orang tua memberikan perhatian kepada anaknya. Dia buka di kelas. Ternyata di situ ada kata-kata motivasi, isinya doa, ya, menyampaikan harapan. Selesai. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perhatian. Ya. Dari orang tua kepada anaknya. Bisa dalam bentuk makanan, minuman, pakaian, doa, tulisan tangan. Waktu, kebersamaan, bercerita, pergi bersama, hadiah-hadiah, merespon dengan baik setiap ada permintaan maupun keluhan, berusaha memberikan apa yang diinginkan anak, jika itu bisa mendukung belajarnya, itu perhatian yang luar biasa. Dan Rasulullah SAW adalah contoh serta teladan buat kita semua. Bagaimana Nabi Muhammad SAW sangat-sangat memberikan perhatian terhadap anak-anaknya. Memang data atau riwayat yang sampai kepada kita,
tentang perhatian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kepada anak-anaknya tidak begitu banyak. Apalagi di waktu masih kecil dan remaja. Kenapa? Ya karena Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diangkat sebagai nabi dan rasul setelah anak-anaknya dewasa. Tapi paling tidak ada beberapa peristiwa yang mungkin dengan mudah bisa kita ingat dan kita sebutkan. Seperti apa sih perhatian Nabi Muhammad SAW kepada anak-anaknya? Ya. Itu luar biasa. Bagaimana Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk tetap tinggal di kota Madinah, tidak ikut perang Badar dalam rangka apa? Untuk merawat putrinya yang sedang sakit. Radhiyallahu anhu. Bagaimana Nabi Muhammad SAW berusaha memilihkan suami yang baik untuk putrinya Zainab, sahabat Abul As, yang kemudian dipuji oleh Nabi Muhammad SAW, menantunya itu. Bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan perhatian yang penuh kepada putri bungsunya, Fatimah radhiyallahu anha. Tiap kali Fatimah datang disambut oleh Nabi, Nabi sedang duduk, beliau berdiri, dipeluk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disambut layaknya menyambut seorang ratu. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bahkan setelah putrinya Fatimah berkeluarga, beliau tetap berkunjung ke rumahnya. Dan sekian banyak itu semua bentuk-bentuk perhatian dari Nabi alaihi salatu wasallam kepada anak-anaknya. Kalau kita berbicara lebih lanjut, perhatian Nabi alaihi salatu wasallam kepada cucu-cucunya. Yang digendong, yang diajak bermain, ya, yang dipangku, ya, yang diajak pergi, yang diberikan nasihat dan wasiat. Yang Nabi alaihi salatu wasallam sampai turun dari atas mimbar untuk menggendong, yang beliau menggendong cucunya sambil sholat. Itu riwayat seperti itu banyak. Saya ulangi, banyak riwayat seperti itu. Itu kalau kita kumpulkan dengan sebuah judul yang satu, perhatian orang tua terhadap anak, bentuk dan macam-macamnya. Itu udah banyak sekali. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai beberapa saat sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliau panggil Fatimah radhiyallahu anha, kemudian dibisikkan. Bisikan yang pertama beliau menangis, bisikan yang kedua beliau tertawa, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Itu kan bentuk kedekatan dan perhatian dari Nabi Muhammad SAW kepada putrinya. Nah, oleh sebab itu, ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kajian sore ini ba'dal asar adalah kajian pembuka. Kita akan lanjutkan nanti setelah maghrib insyaallah ta'ala. Tetapi poin terpenting pada kajian pembuka ini adalah mari kita sama-sama menyadari bahwa perhatian orang tua terhadap anak itu tidak bisa ditawar. Seberapa besar perhatian orang tua terhadap anak, masing-masing anak itu berbeda. Ya. Kita sebagai orang tua punya prinsip bahwa saya belum maksimal memberikan perhatian terhadap anak saya. Tapi kalau posisi kita sebagai seorang anak, maka selalulah berprasangka baik kepada orang tuamu. Ya. Yakin dan percayalah bahwa orang tuamu selalu berusaha memberikan perhatian kepadamu. Tapi karena keterbatasan yang dimiliki orang tuamu. Jangan samakan orang tuamu dengan orang tua yang lain. Beda juga kemampuannya. Nah, oleh sebab itu, ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari terus kita saling mengingatkan tentang bagaimana kita memberikan perhatian terhadap anak-anak kita, ya, dengan sesuatu yang baik dan positif, sehingga mereka tidak kemudian dengan cara dan pikirannya sendiri menjadi perhatian dengan cara yang salah, dengan langkah yang negatif. Jangan sampai. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.